Yang bikin gue bingung, mayat itu bisa di dalam situ coba. Itu pakai linggis gitu loh di kepala sama di badan kayak sendi-sendinya itu. Jadi tulangnya tuh udah nggak. Ada cewek satu, dia bilang perempuan, yang di depan gue bilang kolam itu berdiri pas di pinggir jalan. Cuma tapi Oke, sesuai tema kita malam ini, kita akan bahas-bahas, ulik-ulik cerita-cerita yang berkaitan dengan Rodi. Mungkin dari teman-teman ada yang punya pengalaman nggak enak ataupun apalah itu yang bisa bikin kalian mikir-mikir tuh. Siapa dulu mungkin yang mau cerita nih? cerita horor. Gue sih ada zaman masih sekolah dulu. Oh, pernah sekolah. Nah, Sekolah SD, SMP, SMA? SMA. Oh, Oke. SMA. Berarti sekolah SD gue pasti nggak ingat lah. SMA yang mana tuh? Banyak masih ya? SMA gue banyak. Oke teman-teman semua, langsung aja kita dengar cerita dari Bang Ito nih, yang jauh dari tanah seberang ya kan. Jadi gimana Bang Ito ceritanya? Gua tuh teman-teman semua yang lagi nonton nih, gua tuh lahir besar di Kupang. Gua berdarah campuran Jawa sama Kupang. Gua ke Jakarta tahun 2011 lah, itu lah cerita hidup gua. Dan selanjutnya sampai sekarang masih di Jakarta dan kerja di. Ya nggak beda jauh lah ceritanya sama di Riang 19A. Gua langsung cerita ya. Langsung aja. Itu kejadian Oke. waktu gue masih SMA kelas berapa? Gue lupa 2 apa 3 gue lupa. Oh enggak. Gue SMA kelas 1 karena seingat gue kan SMA kelas 1 tuh gue cuma 1 semester terus gue pindah ke rumah nenek gue lah di daerah kabupaten. Itu tuh biasa ya, kita masih sekolah dulu, masih Remaja lah ya. masih remaja lah Darah ya. muda lah ya. Suka nongkrong sampai malam minggu kan kebetulan waktu itu kan. Jadi nongkrongnya tuh sekarang sampai subuh di pinggir jalan raya gitu, maksudnya depan ruko gitu kan. Untuk ukuran pelajar mantap juga ya Anda ya. Nah, jadi ini gue dapat gue cerita ini gue lihat langsung sama gue dengar cerita dari ada yang lihat langsung juga gitu loh. Tapi beda tempat ya. Nah, yang satunya nih ngelihatnya di tempat lain. Dan kebetulan gue juga ngelihat orang ini di tempat gue yang lagi nongkrong gitu loh. Di waktu yang sama. Di waktu yang sama, Tapi berbeda tempat. Nah, Orang atau sosok? nggak, ini yang kita lihat nih orang. Bapak-bapak lah istilahnya. Jadi waktu malam itu jam 3 lah kalau nggak salah. Gue udah agak lupa sih. Jam 3 ada satu bapak ini, dia entah dari mana ya, kan kalau di Kupang tuh kan di kompleks gua tuh masih rata-rata kan banyak hutannya kan gitu loh. Masih lahan kosong lah, yang belum ada pembangunan rumah gitu loh. Nah, di situ ada satu kebun namanya kalau kita biasa dibilang tuh jambu monyet kita bilang. Jambu air. Bukan jambu mete kalau di sini. Jambu mete ya. Nah, itu tuh hutan itu tuh full pohon jambu itu loh. Nah, Sama di pinggir jalan, kalau kita bilang tuh jalur 40 itu tuh jalan yang baru mau dibangun lagi sama pemerintah gitu loh, pemerintah daerah. Jadi dia belah gunung gitu loh. baru dibuka. Baru di pembebasan lahan. Sebelumnya bukan jalan tapi. Belum, hutan top. Jadi mau tanah putih bentuk jalan gitu loh, masuk di baru perataan lah ya. perataan gitu loh. Nah, bab yang gue bilang yang lihat bapak-bapak ini loh, yang cerita ke gua ini. Nah, kebetulan dia kan jual rokok di dekat jalur itu loh. Rokok. Misalnya kayak warung-warung kecil yang biasa di pinggir jalan yang 24 jam gitu loh. Nah, di jam 3 subuh datanglah ada bapak-bapak satu. Dia mikul, nggak tahu itu apa ya. Dia bungkus pakai tikar kayak kita duduk gini nih. Dia taruh di sini kan. Nah, terus dia simpan di samping ada bekas kolam ikan gitulah. Ada gudang yang udah nggak kepake bekas kolam itu. Jadi ada bapak-bapak tuh, arahnya datang keluar dari hutan itulah. Keluar dari hutan, dia bawa enggak yang kayak tikar gitu, bungkusan tikar. Yang dia cerita tuh dia lihat cuma bungkusan tikar doang gitu loh. Cuman dia tuh nggak nanya gitu loh, maksudnya
itu tuh apa, bapak dari Nggak mana? curiga. Maksudnya bapak dari mana kok malam-malam bawa apa mikul kayak gitu-gitu loh. Jadi Nah, jadi yang punya warung tuh nanya ke bapak-bapak tadi. belum nanya. Enggak. Jadi dia lewat doang, Ah, lewat di depan warung itu, terus di samping warungnya itu kan ada kolam ikan yang udah nggak kepake gitu loh, di depan gudang ya. Gudang kalau kita biasa lihat gudang itu tuh gudang Lopo Indah. Dia tuh buat pabrik lah, buat batako gitu-gitu. oh, Nah kebetulan situ kan ada lampu jalannya Remang-remang. masih minim ya. minim lah, ada yang memang ada tapi mungkin ada yang udah putus, ada pecah lah, Dan biasa lah, jaraknya pun jauh untuk di dan kampung gelap kan. banget kan, soalnya kan rumahnya masih di pinggir jalan tuh belum seramai kayak di Jakarta gitu kan. Ya udah dia simpan yang dia bawa itu di dalam kolam itu, Ah, terus dia balik lagi ke warung yang gue bilang bapak yang dia jual rokok, jual kopi, bensin, bla bla gitu kan. Ya udah dia ngobrol dulu di situ, dia bakar rokok sebatang. Terus bapak-bapak ini nanya, bapak dari mana? Malam-malam kayak gini nih. Yang punya warung ya. Dia bilang saya dari dalam. Dia tunjuk dari arah kebun itu. Nah mungkin bapak ini nggak curiga mungkin karena dia udah biasa ngeliat orang mungkin lalu lalang di situ kan. Udah jelas ya dia datang dari kebun, Hmm. pasti pikirannya itu hasil panen atau kayu. Nah atau mungkin bisa jadi dia cuma motong jalan kayak misalnya dia mau pulang ya. dari tempat mana, mungkin dia ngerasa ikut kebun itu lebih cepat buat nyampe kayak gitu, daripada harus muter jauh gitu loh. Nah jadi bapak itu nggak, yang punya warung ini udah nggak maksudnya nggak kepo lagi lah, maksudnya cuma dengar kayak gitu, oh ya terus sekarang mau kemana, dia bilang oh saya mau pulang ke arah bawah, dia bilang gitu. Rumah ada satu rumah yang kompleks rumah yang baru dibangun di tempat komplek gua, tapi masih belum ada penghuni sama sekali kan. Jadi dekat rumah tuh ada komplek lagi yang baru dibangun. Nah itu bekas hutan juga gitu loh, di belakang puskesmas. Ya udah dia habis ngerokok sebatang itu tuh. Dia tegur kan yang jual rokok yang punya warung, dia bilang saya jalan dulu, dia bilang gitu, lanjut pulang. Ya udah yang punya warung juga, oh iya apa silakan. Oh, jadi dia nggak beli, cuman mampir istirahat sambil Ngerokok doang. Dan lanjut dia mikul yang di bawah nih. Barang bawaannya tadi. Dia jalan ikut pinggiran jalan itu lah yang gue bilang itu. Ah. Nah kan karena gelap kan, banyak pohon kayak gini, terus rumah yang di pinggir jalan kita tuh misalnya itu jalan utama buat mobil angkot lewat, tapi karena di pinggir jalan itu belum ada rumah yang sepadat kayak gini, jadi kelihatan masih gelap cow. Jadi masih sangat gelap. Padahal itu hitungannya jalan utama. Minim lampu. Ya lampu jalan sih ada, cuma kan Minim. kalau misalnya kita lihat kayak contoh yang di pinggir jalan itu loh, itu kan banyak bangunan kan, berarti ada cahaya lampu yang bantuan dari dari rumah. Jadi setidaknya masih agak terang lah. Nah di sana tuh nggak ada, cuma jarak rumahnya kayak dari sini ntar langgar 100 meter, 200 meter baru ada lebih rumah lagi gitu. Ya udah dia jalan terus ikut pinggir jalan ini. Nah lewatlah di depan kita cowok, kita lagi di depan ruko yang kita bilang tuh tempat kita nongkrong. Oh, jadi Satu deretan ya. Tapi agak jauh. Tapi agak jauh. Tempat Kayak- nongkrong sama warung itu satu deret, satu jalan. satu jalur Kayak lah. warung itu tuh mungkin di arah balai sana, kita di sini. Gitu. Nah kebetulan di ruko kita ke arah jalan itu agak jauh, maksudnya kita ngelihat tuh kayak karena mungkin ruko itu kan dia tambah lahan parkir lagi, terus ada bibir jalan, ada baru jalan raya lagi. jadi- Itu jaraknya itu kita lihat tuh agak Jadi warungnya itu agak mundur lah ya. Terus kita ngelihat orang tuh dari atas tuh mukul, tikar, jalan biasa gitu loh, nggak ada yang istilahnya dia tuh nengok ke belakang kayak apa gitu, dia cuma jalan. Jadi kita cuma lihat, ih ini orang dari mana subuh-subuh nih, lewatlah. Terus dia lihat ke kita nih, dia masih sempat bilang permisi ade. Nah dia tegur kita juga, kita tegur balas kan, oh iya bapak silakan, mau kemana bapak, ini mau pulang, dia bilang. Oh iya mau pulang. Nah Nggak curiga ya. ini enggak, jadi di depan ruko kita kan ada seberangnya kompleks lagi kan. Nah dia di samping gereja ada gang masuk, nah dia belok masuk ke dalam tuh. Nah dari situ lurus terus ke belakang ke arah hutan tuh, itu baru ada pembangunan rumah lagi gitu yang tadi gue bilang. Yang dimaksud di awal tadi. Nah itu kan bekas hutan juga, ke pembebasan lahan gitu kan. Tuh sampai ke belakang, ya udah kita nggak curiga nih. Besoknya siang gue bangun, rame lah di komplek gue tuh lagi pada kayak apa namanya mundar mandir, terus di gereja juga gue lihat juga lagi pada sibuk kan. Ya udah nggak lama teman gue datang tuh pakai motor menjemput gue, tuh ayo naik. Nah mana ayo, dia bilang gitu. Pas di jalan sementara di atas motor dia bilang, lu tau nggak
Lu masih ingat yang tadi malam kita nongkrong ada orang lewat mikul sesuatu, barang kayak dibungkusin tikar, dia bilang gitu. Gue bilang, iya, bapak-bapak tuh kan, saya bilang gitu. Nah itu, sini gua antar lu ke belakang. Nah ke arah komplek rumah yang baru itu. Di situ udah banyak polisi nih, rame warga. Jadi gue tanya kan sama yang, kan ada polisi lain kan. Gue tanya sama di situ, gue bilang, bapak di belakang ada apa tuh? Dia bilang, ketanya kan. Ini ada ketemu mayat yang dibungkus dalam tikar. Udah gitu dia masukin dalam lubang safety tank di belakang rumahnya. Safety tank baru loh. Itu jam 3 pagi nongkrong, paginya dibangunin temen Siang, Cok. siang buat ngeliat yang rame-rame itu. Nah, mayat kan lubang, lu tau nggak safety tank yang baru jadi, terus lubangnya kan cuma seukuran kepala kali ya. Yang bikin gue bingung, mayat itu bisa di dalam situ, Cok. Mayat istrinya yang dibunuh. Oh, jadi itu istrinya. Yoi. Dan lu tau yang ketemu mayat pertama kali siapa? Anaknya sendiri. Masih SD. Kok bisa? Main ke belakang situ. Main nih ke namanya kan rumah kosong kan. Namanya rumah kosong terus jalurnya masih sepi, masih hutan sana sini. Jalurnya juga belum aspal kayak gini, cuma Tapi masih tanam. sepitengnya itu dia modelnya kebuka atau ketutup? Kotak kecil kebuka gitu. Sepiteng Belum itu? finishing. Belum finishing. Oh, masih. Rumahnya kan masih belum pembangunan, Berarti masih kalau dalam kita pembangunan. lewat pun kelihatan ya, Ya. ada apa di dalam situnya. Jadi, ya. Anaknya tuh mau ke belakang rumah itu mau kencing, Cok. Nah, pas di ke belakang dia lihat kayak ada rambut orang, terus alis orang, mata orang lagi ngeliat ke atas kayak gini. Nah, dia lari itu dia nggak lapor teman-temannya dia lapor ke, kan ada puskesmas yang tadi gue bilang. Nah, dia masuk ke dalam puskesmas baru dia cerita ada ketemu orang, apa dia bilang, dia bilang saya ada lihat orang di dalam lubang ini. Dia kan nggak ngerti safety tank kan. Ada lubang belakang rumah, dia bilang kayak gitu kan. Nah, ini Dia umur berapa kira-kira? masih SD, gue nggak tahu umur berapa. Kecil. Nah, gue baru tahu tuh kenapa. Sorenya atau besok sore atau gue lupa kapan tuh ada reka ulang, cowok. Nah, jadi gini, tadi kan cerita tuh sempet datang ke pas reka adegan ya, reka ulang jadi ya? pas teman gue manggil gue di rumah tuh. Nah, kan kita nyampe di tempat tuh kan memang kita nggak bisa masuk ke dalam karena ada polisi lain kan. Karena udah ramai juga pasti karena ya. ada terus ada apa namanya banyak yang jaga juga kan. Nah, yang gue dengar kan kebetulan abang-abangan gue tuh kan ada beberapa yang polisi kan. Nah, teman-temannya dia yang letting itu kan beberapa juga yang ada yang tugas di polsek itu loh. Nah, ada yang ngawal posisi reka adegan itu. Ya udah, jadi dia nanya cerita gimana dia awal masukin kayak gitu-gitu ke dalam lubang gitu deh, gue masih penasaran. Ya itu ternyata dia kayak dipaksa gitu loh, kayak lu pernah lihat kita mau masukin sesuatu di tempat yang kecil kayak baut lah, baut yang dratnya nggak pas, masih kan begini kan, nah, sampai kayak mungkin tulang-tulangnya udah dipatahin semua. Kan dia kan ceritanya tuh kan dia mukul pakai linggis nih. Habis mukul pakai linggis, gue feeling sih ya, di tiap sendi-sendinya dia itu dia patahin semua. Jadi kalau lu mau masukin itu udah nggak kaku lagi gitu loh, udah tinggal ini terus. Nah, ditekan ke dalam. Nah, kebetulan mungkin dia sampai di dalam banget. Jadi masih ada yang nongol. Nah, anaknya yang lihat itu. Ngeri juga ya, nggak sampai ini kan. Nah, balik lagi nih pas kejadian malam. Bentar. Berarti anaknya jadi saksi juga dong? Harus. Tapi kan masih kecil kayak gitu, jadi saksi nggak sih? Bisa. Masih SD, Cok. Bisa jadi kan, apa namanya, kayak orang bilang apa loh, psikolog gitu apa? Trauma. Psikisnya itu mungkin bisa jadi. Kena ya, Paling yang jadi itu yang dipanggil di puskesmas yang itu. puskesmas ya. Bisa jadi. Itu suami bisa ketangkep? Ya nggak tahu itu mah kan udah. Enggak, maksudnya setelah Bang ketemu suami ketangkep atau masih lama ketemunya? jarak Langsung. jedanya. Langsung. Langgar berapa jam doang. Kan ketahuan langsung identitas orangnya kan. Ini nih siapa nih. Nah, suaminya juga nggak kabur, Cok. Tetap di rumah. Tangkapnya tangkap di rumah. Rumahnya di mana sih? Dalam hutan itu? Iya, masih dalam sih. Tapi emang biasa lewat jalur itu juga. Nah, memang tempat itu tuh agak rada gimana sih orang bilang ya. Di situ sering terjadi apa? Kecelakaan. Nah, gue tadi belum gue cerita lagi ya. Di saat gue nongkrong,
Ini kita flashback dikit ya. Ya berarti yang pas ketemu malamnya itu ya. Nah, bukan, dia jadi bapak ini udah lewat nih. Heeh. Udah depan kita ya. Nah, teman gua dia kayak bisa istilahnya kalau kita bilang tuh matanya Indigo. Ada kemampuan khusus nah, lah ya. kalau di tempat gua tuh bilang mata terang lah. Jadi teman gua tuh balik, mungkin dia udah ngerasa kalau atau gimana gitu. Jadi bilang kayak gitu, gua balik duluan ya. Nah, itu tumben-tumbennya dia bilang dia balik tuh dia jalan kaki. Biasanya minta diantar gitu loh, pakai motor. Kan dia nggak ada motor kan. Maksudnya nggak bawa, nggak ada motor gitu. Di luar kebiasaan berarti ya. Ya udah dia jalan kaki pulang. Tapi nggak ada yang ngeh tuh. Nggak ada, Tapi nggak nggak ada ada yang juga. curiga. Nggak ada. Gua juga anak-anak juga bilang ya udah. Dia balik nih. Ternyata di jalan, nggak tahu ini dia cerita ya. Dia ketemu ada cewek satu, dia bilang perempuan yang di depan gue bilang kolam itu berdiri pas di pinggir jalan. Cuma tapi nggak ngelihat ke dia, cuma balik belakang gitu, ngelihat ke arah warung rokok itu. Sebentar. Ini berarti kolam yang tempat Pertama dia Rokok. naruh tadi ya? buat Yang naruh rokok. bungkusan Naruh ya. bungkus gitu. Nah, kalau misalnya kita ke arah kolam itu ada di sebelah kiri dari tempat nongkrong gua. Heeh. Kalau kita dari arah bapak itu turun ke bawah ke kita, kolam itu di sebelah kanan. Sama warung itu sejajaran sama apa? Deretan sama warung itu dia. Depanan gitu ya berarti ya. Ya. Seberangan. Sampingan. Seberangan. Enggak, jadi Sampingan. Oh, Gua- sampingan. kalau kita ke arah dari tempat nongkrong gua ke arah warung itu, arah kolam itu dia ada di sebelah kiri. Nah, jadi Kalian di sebelah kanan, mereka di sebelah kiri sini. nah, teman gua pas jalan dia udah lihat dari jauh nih. Memang dia udah biasa ketemu kayak gitu kan. Jadi dia nggak kayak misalnya kayak nggak lari, nggak panik, maksudnya nggak teriak juga. Tapi dia berhenti. Dia lihat kan. Dia lihat maksudnya dia mastiin ini manusia apa bukan gitu loh. Pas dia ngeliat, oh udah bukan, dia bilang. Ya udah dia ngelarin rokoknya. Terus dia bakar sebatang kan. Dia berdiri tetap di pinggir jalan. Dia nunggu sampai dia bilang dia nggak bakal istilahnya kayak ngelewat barang itu, dia bilang dia nggak mau. Makanya dia nunggu kan. Ada sejam apa setengah jam. Dia Tapi bilang, sebentar gue potong nih. Ketika temen lu ngerokok itu yang selama setengah jam, sekitar setengah jam ya. Itu temen-temen yang lain nggak ada yang tahu cowok. nggak ada yang nggak? Jauh. Kan udah jauh, udah jalan, udah di sini dia udah nggak ada di pandangan ini kita lagi, udah kehalang ini kan rumah-rumah juga kan. Ya udah, tapi dia nggak misalnya nggak telepon kita, nggak, dia cuma Nggak balik, Karena- nggak ngabarin lah ya. iya karena dia yang gue tahu tuh dia udah biasa cowok. Soalnya bukan kejadian itu sih dia cerita ke kita gitu loh, banyak yang dia sering ketemu terus dia cerita. Bahkan gua dulu dia pernah bawa gua cowok, itu parah gini, dia bawa gua sampai gua lari tinggalin dia. Sering gua takut tuh. Jadi udah dia tunggu tuh, dia ngerokok kan, coba dia diam aja nih. Cuma dia di pikiran dia pas dia cerita, dia cuma bilang ini nih maunya lu apa gitu loh. Maksudnya dalam hati itu dia bilang gua tuh nggak ada pernah ganggu lu gitu, apa lu tuh mau ganggu gua juga nggak takut barang kayak gini kan. Nah, Dia temen udah- lu nungguin sekian lama tuh sambil berdiri. Iya. Nggak jongkok, Enggak, dia cuma bakar terus dia sambil ngeliat kan. Nah, lama kelamaan nggak ada lagi, hilang. Nah, itu baru dia lewat tuh. Ternyata besok paginya baru dia cerita, besok sorenya itu baru dia cerita, dia bilang, lu pada percaya nggak percaya, yang semalam setelah bapak itu lewat, saya pulang, dia bilang, saya ketemu istrinya di atas. Nah, mungkin menurut dia istrinya itu mau nyampein sesuatu ngasih tapi tahu, minta tolong gitu loh. Cuma dia nggak tahu. Teman gua tuh nggak, kepala gua mendengar. Udah aja merinding cet. Jadi teman gue tuh belum mikir ke situ juga. Ya udah, makanya dia juga ya sudahlah. Nah, pas dia bangun tidur tuh baru dia kaget. Ternyata baru dia enggak kan, oh yang semalam itu dia bilang pas dia balik. Tapi nggak ini ya, temen lu nggak tahu apakah ketika jenazah diangkat pakaiannya sama dengan Enggak. yang dia sosok yang dia temuin itu enggak? Enggak. Ya. Karena kan nggak bisa gitu. Itu yang ya selama gue, maksudnya ada beberapa kejadian sih. Maksudnya dari yang gue rasa gue yang gak nyangka banget ya itu doang gue cowok. Ya gimana sih, lu pernah gak sih orang yang lewat minta permisi tak mikul sesuatu, Iya. tapi tiba-tiba dia mikul mayat cowok. Dan itu di depan mata. Depan banget ya. mata anjir, lu enggak gimana, maksudnya enggak Punten, permisi. Masih negor lagi ya? iya, karena di tempat gue ya kayak gitu biasanya orang subuh-subuh tuh ada yang pegang golok ke kebun, ada yang bawa sayur. Mungkin dia negor juga buat alibi doang Iya. biar Untuk apa ya? Tapi bener-bener warga sana nggak bercuriga. Merilekskan. Jam 3 itu
Kalau gituan hal biasa tuh. udah biasa. Apalagi lu lewat kayak bapak tadi, bisa ada ya kita juga kalau memang orang tegur lu baik-baik ya sih kita kan apalagi bapak-bapak kan kecuali lu lewat megang TV kayak Maling. Misi. iya lihat kita terus langsung lari gitu ya pasti kita kejar lah taunya pasti kan maling ya. Cuma kan orang dengan santai kayak gitu kan kita juga nggak ini nah itu juga sih. Jadi gitu cerita dari Bang itu teman-teman. Gimana? Ya. Udah merinding belum? Oh, Berdiri parah. bulu romamu. Gue setelah kejadian itu gak pernah gue nongkrong di situ lagi, Cok. Takut. Trauma. Takut. Bukan Pindah trauma, tongkrongan? takut. Pindah. Takut. Tapi Ada rumah kendala. itu perumahan yang di TKP-nya itu sekarang udah banyak yang nempatin. Gue kan ke selama kejadian itu setelah kejadian itu ke tahun 2011 itu belum ada orang yang tinggal kan. Nah, gue berangkat nih ke sini kan. 2013 gue balik. Ada beberapa di rumah itu yang ada beberapa di komplek itu yang udah ada yang tinggal tapi di rumah yang kejadian itu belum. Nah, tahun kemarin gue balik lagi kan setelah 2013 gue nggak balik-balik tuh sampai tahun kemarin baru gue balik lagi kan. Setelah sekian tahun lah ya. Sekian tahun lamanya tuh gue pulang kan. Nah, gue pulang, gue kebetulan ada teman gue yang beli rumah di area situ kan. Nah, gue lewat situ tuh emang lampunya udah nyala pas malam tuh berarti ada orang. Gue nggak tahu nyala doang tapi nggak ada isinya atau ada orang dalam gue nggak tahu karena Tapi kalau dipikir-pikir memang gila loh. Itu komplek baru belum ada orang. Istilahnya belum sampai pemasaran yang bener-bener gimana gitu. Terus ditambah ada kejadian kayak Iya. gitu. Itu yang jadi pertanyaan gue adalah itu dia sudah merencanakan untuk buang ke situ atau gimana? kayaknya udah rencana karena dia tahu mungkin situ rumah masih taruh kosong kan. Mungkin setelah kejadian Ya. dia baru kepikiran. Bisa jadi. Karena bisa jadi karena tersulut emosi kan, makanya main hajar. Enggak, yang gue heran cuman itu mayatnya diketemuin anaknya sendiri. Ya. Anaknya sendiri mau pipi. Coba bayangin sendiri deh di kalian ada di posisi Itu itu. psikisnya terganggu tuh kayaknya. Jadi segitu dulu cerita dari Bang Ito. Mungkin kita sambung di lain waktu untuk cerita-cerita horor selanjutnya. Oke? Terima kasih guys. Terima kasih sudah menonton Riang Rodi.